Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang budaya organisasi. Budaya organisasi dideskripsikan sebagai nilai, prinsip, tradisi, dan cara melakukan sesuatu yang dianut bersama-sama yang mempengaruhi cara anggota organisasi itu bertindak. Di sebagian besar organisasi, nilai dan praktek bersama ini selalu berubah dari waktu ke waktu. Dari nilai yang dianut bersama, kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja dalam sebuah organisasi tertentu. Menurut Robbins dan Kotler, budaya dapat dijelaskan dari 3 hal. Yang pertama, budaya adalah persepsi, yang berarti budaya bukan sesuatu yang berbentuk fisik, yang dapat dilihat atau disentuh, tapi apa yang dirasakan oleh pegawai berdasarkan apa yang mereka alami dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua, budaya organisasi adalah suatu yang deskriptif, yang berarti menggambarkan bagaimana anggota organisasi merasakan budaya tersebut. Sedangkan yang ketiga, walaupun anggota organisasi berasal dari latar belakang yang berbeda atau bekerja pada level organisasi atau bagian-bagian organisasi yang berbeda, mereka cenderung akan memiliki budaya kerja yang hampir sama. Itulah yang disebut dengan aspek budaya yang dianut secara bersama-sama. George dan Jones menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat nilai atau value, kepercayaan atau keyakinan atau yang disebut juga dengan belief, dan norma bersama yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan berperilaku terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang di luar organisasi. Budaya organisasi dapat dianggap sebagai asumsi bersama. Belief dan value ini diajarkan kepada pegawai baru sehingga persepsi mereka akan sama seperti karyawan yang lama. Jenis value dan belief dalam budaya organisasi dapat mempromosikan sikap dan perilaku kerja sehingga meningkatkan efektivitas organisasi, atau jika budaya organisasi tersebut lemah dan jelek, maka dapat menyebabkan perilaku yang merugikan organisasi. Hal ini dikarenakan budaya organisasi mengendalikan cara pandang dan tanggapan karyawan terhadap orang dan situasi di sekitar mereka dan bagaimana mereka menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan. Ada beberapa karakteristik dan tipe budaya organisasi. Menurut Robbins dan Judge, budaya organisasi memiliki 7 karakteristik utama. Yang pertama, innovation and risk-taking, yaitu tingkatan di mana pegawai merasa termotivasi untuk melakukan inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua adalah attention to detail, yaitu tingkatan di mana pegawai diharapkan untuk menunjukkan presisi, analisis, dan perhatian terhadap hal-hal yang rinci. Yang ketiga, outcome orientation, yaitu tingkatan di mana manajemen lebih berfokus pada hasil atau outcome dibanding cara dan proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Sedangkan yang keempat, people orientation, yaitu tingkatan di mana keputusan manajemen mempertimbangkan dampak dari hasil atau outcome terhadap anggota organisasi. Yang kelima, team orientation, yaitu tingkatan di mana aktivitas kerja diorganisir di dalam tim dan tidak pada individu. Yang keenam, aggressiveness, yaitu tingkatan di mana anggota organisasi lebih agresif dan kompetitif, bukan hanya sekedar mudah bergaul. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah stability, yaitu tingkatan di mana aktivitas organisasi menekankan pada mempertahankan status quo sebagai lawan dari motivasi. Cameron and Quinn membagi budaya organisasi menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah hierarchy culture. Hierarki adalah jenis struktur organisasi di mana tugas pekerjaan digolongkan menurut tingkat kepentingan. Dalam lingkungan perusahaan, hierarki bergantung pada struktur, peraturan, dan kontrol dari atas ke bawah untuk memandu praktik dan aktivitas bisnis. Ketaatan, proses terkontrol, dan pengawasan dianggap penting
untuk produktivitas dan kesuksesan. Kelemahan dari budaya hierarki ini adalah jika kontrol terlalu kuat, maka budaya tersebut akan menghambat kreativitas dan inisiatif pegawai. Yang kedua adalah clan culture atau budaya klan. Budaya klan adalah jenis lingkungan perusahaan keluarga atau sejenisnya yang menekankan konsensus dan kesamaan tujuan dan hasil. Budaya klan adalah yang paling kolaboratif namun paling tidak kompetitif. Komitmen pengusaha dan keterikatan pegawai diutamakan untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesetiaan pegawai. Dengan demikian, akan mendorong produktivitas dan kesuksesan bisnis. Kritik terhadap budaya klan adalah pegawai akan menjadi kurang produktif karena terbatasnya keberagaman dalam organisasi. Penekanan pada keseragaman dan kekompakan akan menghambat pegawai untuk memiliki tingkat kreativitas untuk berinovasi. Yang ketiga adalah adhocracy culture. Adhocracy dalam konteks bisnis tentunya adalah budaya organisasi yang didasarkan pada kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan dan kondisi-kondisi yang ada. Adhocracy ditandai dengan flexibility, pemberdayaan karyawan, dan penekanan pada inisiatif individu. Kritik terhadap budaya ini adalah jika fungsi organizing tidak dilakukan dengan tepat, maka akan timbul kekacauan karena pegawai tidak mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga tugas penting tidak dapat diselesaikan. Sedangkan yang keempat adalah market culture. Market culture atau budaya pasar adalah model budaya perusahaan yang paling agresif dan kapitalistik. Pegawai didorong untuk memiliki tujuan maksimal, target maksimal, dan didorong untuk mencapainya. Kinerja pegawai dipantau secara ketat, dan sebagai konsekuensinya, pegawai sering mendapatkan penghargaan atau hukuman secara langsung. Kritik terhadap model budaya ini adalah bahwa penekanan pada pencapaian individu dapat mendorong ketidakjujuran dan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan dan tidak produktif.